bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Tapanuli Tengah, Sibolga, mereka mana bisa lagi seperti kita ini. Kalaupun mereka ingin beribadah seperti kita, tidak bisa lagi. Karena mereka mengalami musibah di daerah mereka. Jadi ketika kita dalam kondisi aman-aman seperti ini, di daerah kita masing-masing, bukan berarti hal yang sama tidak akan terjadi di daerah kita. Semua bisa terjadi. Karena mereka pun tidak pernah menginginkan itu. Musibah, banjir bandang yang terjadi di Sibolga, sebenarnya mereka nggak menginginkan itu. Dan nggak pernah mengimpikan itu terjadi. Tapi itulah yang terjadi. Dan itulah kenyataan yang harus diterima. Seharusnya kita sebagai orang Kristen yang masih berada di daerah yang saat ini masih aman-aman saja, bukan berarti daerah kita ini akan aman seterusnya. Seharusnya kita sadar bahwa itu adalah peringatan kepada kita semua, agar kita yang masih ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan ini, yang masih ada waktu untuk bersekutu kepada Tuhan ini, jangan menyia-nyiakan waktu yang ada sebelum daerah kita ini juga mendapatkan bencana yang sama. Amin, saudaraku. Artinya itulah jalannya kita sadar. Jangan setelah kita mengalami bencana yang sama baru kita sadar, baru kita cari Tuhan, baru kita jerit-jerit kepada Tuhan. Seharusnya dalam kondisi aman inilah di daerah kita masing-masing kita datang bersekutu dengannya. Karena di akhir zaman ini akan banyak terjadi goncangan di berbagai daerah dan negara. Di akhir zaman ini akan banyak terjadi goncangan di berbagai daerah dan negara. Loh, kenapa begitu, Pastor? Karena Tuhan akan menggenapi rancangannya di muka bumi ini. Apa yang Dia firmankan, termasuk yang tertulis dalam kitab Wahyu, akan Dia genapi semua di muka bumi ini. Jadi saudaraku, mari jangan kita terlalu sibuk dengan yang namanya aktivitas duniawi sampai kita mengabaikan perkara rohani. Tuhan sanggup memiskinkan kita dalam satu hari. Tuhan sanggup. Siapa yang bilang Tuhan tidak sanggup memiskinkan kita satu hari? Lihat bagaimana mereka yang ada di Sibolga. Rumah mereka tenggelam. Harta benda mereka terbawa arus. Surat-surat tanah mereka pun tidak tahu kemana. Satu hari mereka tidak punya, dalam satu hari itu mereka nggak punya apa-apa lagi. Mereka mau makan pun harus menahan lapar. Mau menunggu bantuan pun tidak ada bantuan